Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Armailita dengan NPM 2313025012 dari kelas PTI 2023 kelas B. Di sini, saya ingin menjelaskan 5 tools cyber security dari tugas ujian akhir semester Sistem Keamanan Komputer uh, semester 4. Baiklah, sebelum kita masuk ke tools, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah itu cyber security. Jadi, cyber security atau keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer jaringan dan data digital dari berbagai ancaman seperti hacking, malware, atau pencurian data. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi. Baik, apakah itu tool cyber security? Jadi, tool cyber security adalah alat bantu, biasanya berupa software yang digunakan untuk profesional keamanan untuk mendeteksi, menguji, dan menganalisis celah keamanan dalam sistem. Tools ini membantu kita memahami cara kerja serangan agar bisa mencegahnya secara lebih efektif. Berikut adalah 5 tools yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Johan the Ripper. Jadi, ini itu berfungsi digunakan untuk membobol password dari file khas secara offline. Biasanya dipakai oleh ethical hacker atau forensik digital untuk menguji kekuatan password dalam sebuah sistem, misalnya seperti Linux atau Windows. Cara kerjanya yaitu yang pertama, sistem komputer biasanya menyiapkan password dalam bentuk khas atau bukan teks asli. Kemudian, Johan akan mencoba berbagai kemungkinan password untuk mencocokkannya dengan hash itu. Kemudian, jika cocok, artinya password asli berhasil ditemukan. Untuk contoh penggunaannya, misalkan kamu punya file shadow.txt dari Linux berisi hash password. Jika kamu jalankan seperti kode yang saya jelaskan di sini, jadi tool ini tuh kamu akan mencocokkan hash dengan isi dari password.lst tersebut. Jadi daftar kemungkinan password. Untuk digunakannya, tool ini biasanya digunakan dalam dua situasi, yaitu saat ingin menguji kekuatan password pengguna di lingkungan perusahaan dan juga dalam proses investigasi forensik terhadap sistem yang telah diretes oleh mengetahui apakah password yang digunakan mudah dibobol atau tidak. Kemudian, tools yang kedua adalah The Harvester. Jadi, The Harvester ini adalah tools OSINT atau Open Source Intelligence yang digunakan untuk mengumpulkan informasi publik tentang target dari berbagai sumber internet. Informasi yang dapat dikumpulkan antara lain alamat email, subdomain, IP address, dan hostname. Tool ini sangat berguna pada tahap awal dalam pengujian keamanan, terutama untuk mengenali potensi celah dari informasi yang terbuka di internet. Cara kerjanya, tool ini memanfaatkan search engines atau Google, Bing, Yahoo, atau situs lainnya dari seperti Shodan, LinkedIn, dan lain-lain untuk menarik informasi terkait domain target. Selanjutnya, untuk contoh penggunaannya, misalnya kamu ingin tahu semua subdomain kamu dan email milik tokopedia.com. Jadi kamu bisa mengetikkan perintah daharvestar -d tokopedia.com -b Google. Untuk waktu penggunaannya, untuk Shodan ini, kamu biasanya bisa digunakan pada tahap awal serangan atau pengujian keamanan yang dikenal sebagai phase reconnaissance, yaitu proses pengumpulan informasi sebanyak mungkin tentang target. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan celah yang bisa dieksploitasi pada tahap selanjutnya. Kemudian, tool selanjutnya yaitu ada Shodan. Apa sih Shodan itu? Jadi, Shodan adalah mesin pencari khusus yang digunakan untuk menemukan berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti server, kamera CCTV, router, printer, hingga perangkat IoT seperti smart TV atau smart light.
Tool ini bekerja dengan cara men-scan seluruh jaringan internet secara global, lalu mencatat perangkat mana saja yang aktif, port mana saja yang terbuka, serta informasi detail tentang layanan atau sistem operasi yang digunakan, sehingga sangat berguna dalam identifikasi potensi celah keamanan yang tersembunyi. Kemudian ini ada contoh persodanya. Contoh penggunanya, misalkan kamu ingin mencari kamera CCTV yang terbuka di Indonesia. Kamu bisa mengetikkan ID port 554. Nah, untuk waktu penggunaannya, Sodan ini biasanya digunakan untuk mengaudit keamanan perangkat IoT dan menemukan sistem yang rentan seperti server dengan port yang terbuka tanpa perlindungan autentifikasi yang kuat. Tools yang keempat adalah Evilginx Tool. Jadi, ini tuh berfungsi tools phishing yang canggih untuk membuat situs palsu untuk mencuri password dan session cookies dari pengguna tanpa mereka sadari. Untuk cara kerjanya, yaitu Evilginx Tool bekerja dengan membuat proxy antara pengguna dan situs asli, lalu mereka itu merekam data login dan session token saat korban melakukan kredensial, sehingga penyerang dapat mengakses akun tanpa perlu mengetahui password. Kemudian, Evilginx ini dapat digunakan dengan cara membuat halaman login palsu yang menyerupai situs asli, seperti Google. Setelah halaman disiapkan, link palsu tersebut dikirimkan ke target melalui email, WhatsApp, atau media lainnya. Saat target mengakses dan login melalui halaman tersebut, tool ini akan merekam email, password, sehingga session token yang bisa digunakan untuk masuk ke akun korban tanpa perlu password lagi. Nah, untuk tool ini biasanya umumnya digunakan dalam skenario edukasi keamanan cyber, seperti untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya phishing dan sebagai bagian dari simulasi serangan sosial atau social engineering di perusahaan. Tujuannya adalah agar individu maupun organisasi lebih waspada terhadap serangan yang tampak seperti halaman login biasa, namun sebenarnya berbahaya. Selanjutnya, tools yang terakhir yaitu Revol. Jadi, Revol adalah tool yang digunakan untuk menguji keamanan jaringan Wi-Fi, khususnya pada router yang masih mengaktifkan fitur WPS atau Wi-Fi Protected Setup, yaitu metode koneksi Wi-Fi menggunakan PIN bukan password lagi. Tool ini bekerja dengan cara menebak PIN WPS secara brute force, dan jika berhasil, maka password Wi-Fi akan otomatis terungkap, sehingga celah keamanan pada WPS bisa dievaluasi dan diperbaiki. Untuk contoh penggunaannya, kamu bisa mengaktifkan mode monitor dengan perintah iron dan seperti contoh yang di bawahnya, lalu mengerjakan Revol menggunakan perintah seperti yang saya jelaskan di PPT. Kemudian untuk memulai menebak PIN WPS dan mendapatkan password Wi-Fi target. Jadi, ini tuh cocok digunakan biasanya untuk menguji keamanan jaringan Wi-Fi di lingkungan kantor atau sekolah, serta sebagai alat edukasi untuk menunjukkan risiko keamanan pada fitur WPS, sehingga pengguna menyadari pentingnya mematikan fitur WPS pada router agar jaringan lebih aman. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kelima tools cyber security yang telah saya jelaskan memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem agar dapat segera diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama ada Johan dari Perl, itu digunakan untuk cracking password dari hash file hash, sehingga sangat berguna untuk dalam menguji kekuatan password yang disimpan dalam bentuk terinskripsi. Yang kedua ada The Harvester, berfungsi untuk mengumpulkan informasi target dari berbagai sumber publik di internet, seperti email, subdomain, dan IP address. Yang ketiga ada Soden, adalah mesin pencari khusus perangkat online yang digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang terbuka dan rentan, seperti CCTV, server, dan perangkat IoT lainnya. Yang keempat ada Evilginx Tool, yaitu untuk memungkinkan pembuatan serangan phishing canggih dengan metode reverse proxy yang dapat digunakan untuk mencuri kredensial dan session login pengguna.
Kemudian sementara yang terakhir yaitu ada River. Ini digunakan untuk menguji keamanan jaringan Wi-Fi, khususnya yang masih mengaktifkan fitur WPS. Jadi, karena fitur ini rentan terhadap serangan brute force. Baik, sekian presentasi dari penjelasan 5 tools yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.